Halo Indonesia, perkenalkan kami dari tim Finkonomics Universitas Dian Swantoro. Dengan saya, Tiara Rimadani Putri. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Azara. Halo, perkenalkan nama saya Luisa Nia Safira. Akan memaparkan makalah kami yang berjudul Analisis Investasi Saham PT Itamara Nuraya Tbk. Studi riset pada Lomba KBMK 2021 dilakukan pada PT Itamara Nuraya Tbk yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kesehatan, khususnya peralatan pada laboratorium, farmasi, dan kedokteran, yang mana telah mencatatkan saham perdananya pada tanggal 15 Oktober 2019. Bagian dana pada PT Itamara Nuraya Tbk sebesar 60% untuk mengembangkan pusat dan jaringan di Indonesia selama tahun 2019 sampai 2020. Kemudian 40% digunakan untuk modal kerja perusahaan IRA, 69,75% pada PT Global Dinamika Kencana, kemudian 5,25% pada PT Numedik, dan 25% pada masyarakat. Perusahaan ini telah bermitra dengan banyak industri kesehatan seperti Wanjak, Terumo, Evimed, dan masih banyak perusahaan lainnya. Perkembangan bisnis PT Itamara Nuraya dimulai pada tahun 2003 ketika PT DYA Group mulai melebarkan lini bisnisnya ke dalam bidang industri alat kesehatan dengan membentuk PT Wanjak Indonesia yang memproduksi Auto Disable Swing atau ADS. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2004 sampai 2018, PT Wanjak Indonesia ini bekerja sama dengan PMI, rumah sakit, dan klinik. Dan pada tahun 2017, PT DYA Group akhirnya memindahkan bisnis industri peralatan kesehatan ke PT Itamara Nuraya. Dan akhirnya pada tahun 2019, PT Itamara Nuraya terdaftar sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten sahamnya adalah IRA. Merebaknya pandemi COVID-19 dan kemunculan isu babak perang dagang Amerika Serikat dan Cina mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap US dollar, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal. Laju pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi -3% dari sebelumnya yaitu 3,3% year on year. Dan dapat dilihat dari laju pertumbuhan inflasi pada tahun 2018 sampai 2020 sering mengalami fluktuasi, sehingga terjadi tekanan depresiasi terhadap nilai tukar rupiah yang dapat berpotensi untuk meningkatkan inflasi impor. Pada saat terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia, banyak sekali perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan. Namun berbeda halnya dengan perusahaan IRA yang mengalami kenaikan pendapatan dikarenakan adanya program vaksinasi COVID-19 yang digulirkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan IRA untuk dijadikan sebagai produsen alat kesehatan terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan potensi bisnis yang sangat baik bagi perusahaan IRA. Dibuktikan dari permintaan jarum suntik maupun alat medis yang semakin naik setiap tahunnya. Hingga laju pertumbuhan pendapatan IRA mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai 2020. Sehingga perusahaan IRA ini mampu menjadi market leader untuk sektor bisnis perusahaan di bidang alat kesehatan di Indonesia. Pada tahun 2021, perusahaan IRA ini mentargetkan pertumbuhan pendapatan usahanya sekitar 80% hingga 100%, atau setara 1 triliun rupiah hingga 1,1 triliun rupiah. Dan target pertumbuhan laba bersih sekitar 80% atau sekitar 100 miliar rupiah. Analisa keuangan. Berikut adalah hasil penghitungan dari metode Common-Size Analysis berdasarkan data yang diperoleh pada laporan keuangan PT Itamara Nuraya pada tahun 2019 dan 2020. Dilihat dari rasio likuiditasnya, pada rasio lancar, kemampuan IRA untuk melunasi hutang jangka pendeknya baik, yaitu nilai rasio di atas 1 untuk tahun 2019 dan 2020. Sedangkan rasio cepatnya juga memiliki pola yang sama. Dari rasio solvabilitas, debt to equity ratio pada tahun 2020 nilainya lebih dari 100%. Kenaikan signifikan pada debt to equity ratio menandakan bahwa IRA menggunakan hutang jangka panjang untuk menambah modal perusahaan. Tetapi jika dilihat dari penjualan perusahaan yang meningkat, IRA mampu memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya dengan baik. Pada rasio rentabilitas, net profit margin mengalami penurunan sebesar 9,88%. Hal ini menunjukkan bahwa IRA mengalami penurunan laba bersih pada tahun 2020 yang disebabkan tingkat hutang yang meningkat. Pada valuasi saham, price to earning ratio dan price to book value ratio keduanya mengalami kenaikan. Dengan kenaikan PER dan PBV, maka akan menaikkan nilai perusahaan. Dengan melihat nilai perusahaan yang baik, diharapkan akan semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IRA. Kami menggunakan metode Dividend Discount Model atau DDM dengan nilai CAGR atau Compound Asset Growth Rate 41,42%. Sedangkan nilai DPS untuk tahun 2021 adalah 17 dan 24 tahun 2022.
tingkat return 17,30%, dan harga yang diharapkan sebesar Rp2.109. Sehingga nilai sebenarnya saham IRA dengan menggunakan metode DDM adalah Rp1.885. Harga saham IRA saat ini mencapai Rp1.850, maka nilai pasar lebih kecil daripada nilai intrinsik, sehingga kondisi saham adalah undervalue atau murah. Beberapa faktor yang membuat nilai pasar IRA menjadi turun, bukan malah meningkat di saat tingkat kebutuhan akan alat kesehatan melonjak pesat pada saat ini, yaitu yang pertama, tingkat beli masyarakat dalam berinvestasi berkurang dalam masa PPKM karena berkurangnya pendapatan. Yang kedua, masyarakat saat ini membutuhkan uang tunai untuk kegiatan sehari-hari. Untuk lebih mempertegas hasil dari metode DDM, kami juga menggunakan metode Equity Bond Method Case untuk menetapkan keputusan. Nilai CAGR dari EPS yaitu 35,02%, nilai EPS tahun 2022 adalah 68,97, dihitung dengan future value. Nilai PER terendah yaitu tahun 2019 dengan 30,60, sehingga dapat diketahui harga saham IRA tahun 2022 adalah Rp2.110. Beberapa analisa mengapa nilai saham IRA akan meningkat tahun depan yaitu pertama, kemungkinan kebutuhan alat kesehatan masih tinggi beberapa tahun ke depan karena pandemi COVID-19. Masyarakat pasti akan menjadi lebih protektif dengan kesehatan di masa yang akan datang. Kedua, tahun 2022 diperkirakan angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia menyentuh 5,0%. Ringkasan investasi, analisis struktur modal. Struktur modal IRA pada tahun 2019, ekuitas memiliki persentase yang paling besar, sedangkan pada tahun 2020, hutang jangka pendek memiliki persentase yang paling besar, yaitu sebesar 54,43%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan IRA baik, karena penggunaan hutang jangka pendek lebih besar daripada hutang jangka panjang, di mana hutang jangka pendek membutuhkan penyelesaian lebih cepat dan pembayaran bunga juga tidak terlalu besar, sehingga perputaran uang IRA tidak terganggu. Analisis kebijakan dividen. IRA akan membagikan dividen sebesar 20-30% dari laba tahun berjalan setidaknya 1 kali dalam setahun. Namun, pembagian dividen tetap memperhatikan kondisi keuangan IRA dan hasil RUPS. Pada tahun 2020, IRA membagikan dividen sebesar 9,6 miliar atau 27,8% dari laba bersih tahun 2019. Analisis akuisisi. IRA berencana mengakuisisi PT Banjek Indonesia. Namun, rencana tersebut tertunda dikarenakan IRA fokus menyediakan jarum suntik sekali pakai untuk kepentingan vaksinasi COVID-19. Hal ini dikarenakan IRA mendapatkan kontrak dari pemerintah, yaitu pengadaan 111 juta piece jarum suntik. Analisis resiko bisnis dan keuangan. Resiko utama yang dihadapi perusahaan adalah berkurangnya anggaran pemerintah untuk bidang kesehatan. Sedangkan resiko usaha yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan adalah pelayanan distribusi yang mengakibatkan kerusakan, persaingan usaha, dan penyesuaian perubahan teknologi. Analisis keputusan pembelian saham. Berdasarkan hasil analisis, kami menyarankan buy jika memang ingin memiliki saham IRA dan hold jika sudah memiliki saham IRA. IRA memiliki prospek yang bagus ke depannya. Apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya, membuat kebutuhan akan alat kesehatan semakin meningkat. Ditambah lagi harga saham yang undervalue dan prediksi pertumbuhan nilai saham sebesar 7,04% per tahun membuat saham ini cocok untuk dimiliki. Resiko investasi dibagi menjadi dua, yaitu resiko sistematis dan resiko non-sistematis. Resiko sistematis merupakan resiko yang tidak dapat dihindari seperti resiko nilai tukar mata uang dan tingkat suku bunga. Sedangkan untuk resiko non-sistematis merupakan resiko yang dapat dihindari seperti masalah khusus perusahaan, yaitu adanya kerusakan peralatan, pemogokan kerja, dan penurunan penjualan. Dalam menjalankan usahanya, IRA telah membentuk struktur organisasi GCG atau Good Corporate Governance guna menerapkan dan mencapai tujuan GCG. IRA berusaha memastikan bahwa seluruh pelaksanaan GCG dilakukan berdasarkan pada 5 asas pedoman umum GCG, yaitu transparency, accountability, responsibility, independence, dan fairness. Jika tujuan tercapai, maka tata kelola perusahaan mengenai risiko perusahaan, pembuatan kebijakan dividen, dan tingkat pertumbuhan sangatlah baik. Hal-hal tersebut merupakan faktor yang membuat PBV mengalami peningkatan dari 4,32 kali hingga menjadi 16,70 kali. Tingkat pertumbuhan perusahaan yang baik dimulai dengan tata kelola perusahaan yang baik pula. Jalan-jalan ke BI. Jangan lupa investasi. Sekian dari kami, terima kasih.